Viva La Vida. Hari ini kita akan membahas makna dari lagu Coldplay yang berjudul Viva La Vida. Lagu ini rilis pada tahun 2008. Seluruh personel Coldplay ikut andil dalam penulisan lagu ini. Judul lagu ini terinspirasi dari nama sebuah lukisan semangka yang dilukis oleh Frida Kahlo, yaitu pelukis asal Meksiko. Lukisan tersebut bernama Viva La Vida, yang artinya panjang umur. Saat ditanya tentang judul lagunya, Chris Martin sang vokalis berkata, Frida Kahlo sedang sakit saat itu. Meski begitu, ia mulai melukis sebuah lukisan besar di rumahnya bernama Viva La Vida. Aku menyukai ketegasan dan semangat itu. Secara general, lagu ini menceritakan seorang raja yang kehilangan tahtanya. Raja tersebut dulunya adalah raja yang punya kekuasaan, namun akhirnya ia kehilangan kerajaannya. Ada yang berpendapat bahwa raja tersebut adalah King Louis ke-16, yaitu raja terakhir Prancis, yang akhirnya mengalami revolusi Prancis. Ada juga yang berpendapat lagu ini menyindir atau membahas tentang perang salib. Ketika mendalami lagu ini, kita juga bisa membayangkan tentang raja yang memerintah Yerusalem atau hendak merebut Yerusalem. Sebenarnya ini menarik karena mungkin cukup relate dengan liriknya nanti. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk untuk melihat makna dari lirik lagunya. Bagian 1. Di sini diceritakan bahwa ada seorang raja yang punya kekuasaan, kekuatan, dan pasukan yang besar. Sebegitu besar kekuasaannya, raja tersebut sampai digambarkan mampu memerintah dunia. Bahkan diibaratkan mampu membelah lautan menggunakan titahnya. Namun sekarang raja tersebut kehilangan kerajaannya. Dulunya ia dikelilingi oleh wanita, pelayan, pengawal, dan rakyatnya. Tapi sekarang ia sendirian. Kini ia tidak lagi punya kuasa. Diibaratkan ia kini hanya menjadi tukang sapu jalanan di kotanya, di kota yang dulu menjadi kepunyaannya. Bagian 2. Dulu raja tersebut sering berperang. Ia biasa melemparkan dadu atau pertaruhan saat perang, yang artinya ia mempertaruhkan hidup dan mati pasukannya demi kemenangan dalam perang. Ia mempertaruhkan nyawa pasukannya untuk melawan musuh, dan ia adalah raja yang berhasil membuat takut lawan-lawannya. Ia selalu berhasil dalam perang. Raja tersebut berhasil menaklukkan lawan-lawannya. Ia mampu membunuh raja-raja dari kerajaan lain. Rakyatnya mengeluh-elukannya, dan ia disanjung oleh banyak orang. Tapi ketika ia mendapatkan kunci gerbang kerajaan, yang artinya dinobatkan sebagai raja, akhirnya ia harus memikul tanggung jawab sebagai raja. Ia tidak bisa menghindari takdirnya sebagai pemimpin untuk kerajaannya. Ia menyadari bahwa itu adalah hal yang berat. Dalam kepercayaan Kristen, pilar garam atau tiang garam diambil dari kisah istri Lot yang dihukum oleh Tuhan karena mengkhianati perintah Tuhan saat dalam perjalanan meninggalkan kota Sodom dan kota Gomora. Jadi pillar of salt melambangkan pengkhianatan. Pillar of sand melambangkan kebodohan. Kita bayangkan, ketika seseorang mendirikan rumah di atas batu, maka pondasi rumah tersebut akan kokoh. Tetapi jika orang mendirikan rumah di atas pasir, rumah itu akan hancur di telan ombak. Mendirikan rumah di atas pasir adalah lambang dari suatu kebodohan. Lirik bagian ini dapat dimaknai bahwa raja tersebut menyadari kalau istana atau kekuasaannya tersebut diperoleh dengan banyak pengkhianatan dan pembodohan. Bisa juga dimaknai bahwa kerajaannya tidak kokoh karena rawan adanya banyak orang bodoh atau orang berkhianat. Bagian 3. Raja tersebut menyerang musuhnya untuk menguasai kerajaan musuhnya. Itu adalah niat jahat jika dilihat dari sudut pandang musuhnya.
Pasukan raja tersebut akhirnya sampai ke gerbang kerajaan, menghancurkannya dan masuk ke dalam kota musuhnya. Pasukan raja tersebut telah menembus benteng musuhnya dan kini sedang menyerang kota kerajaan musuhnya. Digambarkan jendela-jendela pecah, terdengar suara drum perang yang dibunyikan oleh pasukan raja tersebut. Penyerangan tersebut dilakukan dengan kejam dan tanpa ampun. Bahkan raja tersebut mengakui bahwa ia akan menjadi jahat dalam perang tersebut. Sampai-sampai ia merasa bahwa orang-orang tidak akan menyangka seberapa jahat dirinya nanti. Meskipun ditakuti oleh lawan-lawannya, raja tersebut menyadari bahwa lawan-lawannya akan datang menyerangnya. Mungkin akan terjadi revolusi atau perubahan. Musuh-musuhnya ingin memenggal kepala raja tersebut dan kemudian meletakkannya di atas piring perak sebagai simbol kemenangan. Ketika ia sadar bahwa banyak musuh yang ingin menjatuhkannya, raja tersebut merasa sedih dan kesepian. Ia merasa bahwa dirinya hanyalah sebuah boneka yang dikendalikan dengan tali dari atas oleh seseorang. Ketika ia merasa sedih, ia pasrah. Siapa juga yang ingin menjadi seorang raja? Bagian 4. Raja tersebut bersiap menyerang kerajaan musuhnya yang diibaratkan Yerusalem. Biasanya saat kerajaan dikepung, para penjaga akan membunyikan lonceng peringatan sebagai tanda adanya musuh. Pasukan raja tersebut sudah bergerak menuju kerajaan musuhnya yang diibaratkan pasukan kavaleri Romawi. Tapi bisa juga dimaknai sebaliknya. Jadi bukan raja tersebut yang menyerang kerajaan musuh, melainkan musuh yang menyerang kerajaannya. Seperti dalam lirik sebelum-sebelumnya, banyak musuh yang ingin menjatuhkan dirinya. Pasukan raja tersebut diibaratkan para misionaris. Foreign field atau tanah asing diibaratkan wilayah kerajaan musuhnya. Raja tersebut ingin memberikan semangat ke pasukannya. Ia ingin pasukannya mencerminkan dirinya yang berani dan berkuasa. Ia mengandalkan pasukannya, menjadikan mereka pasukan untuk menyerang dan bertahan. Dalam kepercayaan Kristen, Saint Peter atau Santo Petrus adalah penjaga gerbang surga. Ia akan memanggil nama-nama orang yang dapat masuk ke surga. Nah, raja tersebut entah bagaimana, tidak tahu alasannya, merasa bahwa ia tidak akan masuk ke surga. Bagian ini menjelaskan alasan raja tersebut merasa tidak layak untuk masuk ke surga. Hal tersebut karena perbuatannya. Ia merasa gagal menjadi seorang raja untuk rakyat-rakyatnya. Ia tidak menyenangkan hati Tuhan. Ia menjadi raja yang jahat ketika memerintah. Mungkin itu yang dapat dibahas di video ini. Semoga bermanfaat. Jadi bisa lebih mengerti makna dari lagu ini, dan bahkan bisa mengambil amanat yang baik dari lagu ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video lainnya. Viva la vida.